Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di episode Go Impact. Investing with Purpose. Yeay. Kami kembali lagi, saya Lusman Yunarto. Dan saya Samantha Susilo. Kami akan memandu episode kali ini seperti biasanya dengan topik yang actually very interesting dan sangat penting. Kenapa tuh Kak? Karena selama ini kan kita kalau ngomongin investing itu kan langsung identikal dengan finansial. Cuan, more cuan. Betul, apalagi kalau sahamnya lagi perform dengan baik hari ini gitu ya. Betul. Maka senyum Anda juga sangat lebar kalau sahamnya baik gitu. Sangat happy gitu. Tapi ternyata yang nggak kalah penting dan kita pelajarin, makanya kami datangkan narasumber hari ini, yaitu investing di kesehatan dulu. Benar nggak? Setuju nggak? Aku pernah denger sih Kak. Aku sering banget denger kayak, oh ya kesehatan tuh penting, kesehatan tuh penting. Semua orang juga akan setuju bahwa Betul. kesehatan tuh penting ya. Betul. Nah ini ada yang menyampaikan dan sebenarnya kita juga sering ngobrol juga, apa gunanya kalau kita banyak duit atau banyak cuan, tapi kesehatan kita tidak baik. Ya. Jadi istilahnya ya, uang segudang, sahamnya performnya arak terus, mentok di atas terus gitu ya. Tapi kita batuk nggak sembuh-sembuh, ngomong mindeng terus, atau ya ketok meja malah perlu ke rumah sakit berapa kali dalam setahun gitu ya. Itu sesuatu yang menjadi pertimbangan banget sih. Right. So it's this idea investasi jangan di finansial saja, tapi investasi di dalam kesehatan tuh juga sangat penting. Exactly. Nice. I like Yes. that. Tapi kalau misalnya kita ngomongin, mungkin nanti narasumber bisa give us more insight to this ya, tapi tentunya ketika kita ngomong kesehatan, bukan hanya olahraga, bukan hanya apa yang kita makan. Betul. Tetapi there are few things, habits in our life yang kita bisa rubah juga nih untuk yang bisa mempengaruhi produktivitas kita gitu kan Kak. What do you think? Benar. Jadi kayak istilahnya tuh jangan cuman kita mau diet cuman sementara dalam 1 bulan 2 bulan diet semua nggak dimakan cuman rebus-rebusan ngikutin tren-tren ngikutin gitu tren ya. yang FOMO gitu tapi sebenarnya bukan diet yang penting tapi a change of lifestyle, a change of habit tadi saya bilang kan. Betul. Jadi nanti kalau diet udah selesai wah brutal lagi makannya gorengan lagi makannya yang Sama aja nggak rem. bohong. Malah nanti berat badan udah turun sedikit langsung jos naik lagi gitu ya. Kalau saham kayak gitu nggak apa-apa. Kalau Betul. kalau berat badan jangan dan, sampai dan grafisnya level, harusnya beda. level kolesterol jangan sampai kayak begitu. Grafisnya harus beda, grafisnya harus beda. Dan jadi hari ini kita akan mendatangkan seorang Enrico Hugo dari sebuah organisasi perusahaan bernama Cost.id. Cost-nya itu mirip dengan tagline kita nih, investing with purpose, purpose dan cost itu artinya sama, yaitu tujuan. Betul. Meaning, mempunyai arti gitu ya. Nah jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang itu semua dan pastinya kita nggak mau sakit-sakit lah istilahnya gitu kan. Betul. Karena kalau kita bisa bilang ya kesehatan tuh actually mahal gitu. Tapi untuk mahalnya pun mungkin kita bisa menginvestasi itu bukan dibayar dengan hal-hal yang finansial gitu kan. But we can do it through our habits, through our decisions every day. Yep. And hopefully nanti dari narasumbernya I'm excited to, karena kan narasumber kita nih Kak Enrico sudah di dalam sektor ini lama banget. Betul. So I am sure that Kak Enrico memiliki insight-insight yang pasti aku pun harus pelajari. Betul. Saya pun juga mau belajar ya teman-teman. Jadi kita belajar bersama. Tapi salah satu yang bocoran yang bisa kita share sekarang ini, ternyata kita belajar investasi di kesehatan, yang lifestyle yang lebih sehat tadi itu banyak kemiripannya dengan investasi di finansial. Contoh, kalau bisa mulai dari usia yang lebih muda lebih baik. Betul. Tapi bukan berarti kalau usianya sudah lebih senior, lebih mature, nggak peduli. Itu bukan juga. Jangan. Lalu sama juga dengan finansial, mulai aja dulu yang penting. Yang penting ada ada keinginan untuk mulai dulu. Kesehatan pun sama juga, berolahraga. Nggak harus persiapan buat maraton 42 km dulu, baru kita mau berolahraga. Tapi ternyata dari hal-hal simple sehari-hari, mau angkat barbel di rumah, mau push up siapa yang suka push up yang nggak ada kan? Tapi dengan hal sesimpel itu ternyata itu lumayan gitu. Okay, well I'm very excited to meet this person, to speak with this person. Jadi let's just go straight into it and jangan kemana-mana, stay tuned and we'll be back soon. Kita investasi supaya hidup nyaman di masa depan, lebih aman, lebih stabil, lebih bebas. Tapi seringkali kita lupa satu hal. Masa depan itu cuma bisa dinikmati kalau tubuh kita cukup sehat untuk sampai ke sana. Cuan boleh naik,
Grafik boleh hijau, tapi biaya kesehatan juga naik dan seringnya lebih cepat dari return investasi kita. Lucunya, kita rajin investasi ke banyak hal, tapi lupa berinvestasi ke satu hal yang paling penting, diri kita sendiri. Padahal investasi kesehatan itu nggak harus ribet. Cukup dari keputusan kecil yang kita lakukan dengan sadar. Kesehatan bukan cuma menurunkan biaya rumah sakit, tapi menaikkan kualitas hidup, konsentrasi, energi, dan bahkan kemampuan kita untuk terus berkarya. Karena pada akhirnya, investasi finansial memberi kita uang, tapi investasi kesehatan memberi kita kapasitas untuk menikmati uang itu. Saatnya membahas kesehatan sebagai investasi paling berharga yang kita punya. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Go Impact Investing with Purpose. Seperti yang sudah dibocorkan tadi di awal dan juga dalam video-videonya, sekarang kita sudah kedatangan nih co-founder dan CEO dari Cost.id, yaitu Bapak Enrico Hugo. Mari kita sambut dengan hangat di studio. Selamat datang Kak Enrico. Thank you. Welcome Enrico. Thank you. Apa kabar hari ini? Baik. Thank you for coming to the studio. Kita mau kenalan. Tadi kan kita udah sedikit membahas ya topik bahwa investing secara finansial sangat penting tentunya, dan bahkan di season 2 podcast ini kita membahas banyak tentang hal itu. Tapi kita percaya kalau badan nggak sehat, tubuh yang nggak enak, mau uang segudang pun juga Buat apa? buat apa? Exactly. Nah, Enrico yang tentunya sudah menjadi profesional di dunia sport dan kesehatan pasti punya pandangan. Tapi kenalan dulu dong tentang diri Enrico dan juga Cost.id, please. Boleh. Salam kenal semuanya, salam kenal. Saya Enrico, CEO dan co-founder dari Cost.id. Kami adalah sebuah platform penyelenggara acara olahraga yang memang fokusnya adalah di olahraga virtual. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan olahraga, misalnya mungkin charity run gitu ya, atau marathons. Nah, kita bikin versi online-nya. Sehingga bedanya adalah yang tadinya orang-orang harus lari bareng di satu tempat, satu waktu, bareng ribuan orang yang mungkin dia nggak kenal. Sekarang mereka bisa lari di manapun, kapanpun, dengan siapapun. Mereka bisa pilih sendiri. Nah, cara kerjanya adalah nanti mereka tinggal sign up, terus mereka bisa rekam dengan jam tangan GPS atau misalnya dengan handphone Strava. Nah, nanti hasilnya akan langsung masuk ke platform kami dan mereka bisa mengumpulkan jaraknya. Once mereka finish, hadiah, medali, atau baju dikirim ke alamat rumah masing-masing. Nice. Oh, jadi virtual tuh artinya tetap harus lari. Yes, of Kirain course. virtualnya main game. Larinya nggak di pikiran, tapi di Lari dunia pikiran. nyata. Yes. Tapi harus tetap cuman bisa masing-masing dan direkord oleh smartwatch atau handphone Yes, gitu. that's correct. Wow. Ini lumayan produk inovatif ya? Betul, pertama kali denger sih aku, actually. Aku bukan pelari ya, cuman nyoba lari doang, tapi bukan pelari. But I think it's very interesting karena memang kalau misalnya kita lihat di sekitar kita, pasti we know a runner. We know somebody yang memiliki goal lari atau suka lari. And understandably untuk kayak maraton-maraton itu kan tidak gampang diakses by all ya. So having a virtual like this obviously gives that space for those people, which is fantastic. Yes. Yeah. Dan apalagi terakhir kan acara lari maraton tuh udah mahal juga ternyata ya, nggak murah loh. Mau sejuta, di atas sejuta ya buat lari betul. ya. Itu Jadi, crazy sih. Untuk event lari dari dulu sih ya sebenarnya lumayan mahal. Dan itu cuma tiket masuk, belum lagi akomodasi, transportasi. Betul. Jadi memang sekarang kita buat versi yang lebih accessible for Oke. people. Nah, bicara tentang ini produk inovatif, udah berapa lama sebenarnya Cost.id? Nah, kita kebetulan tanggal 30 November 2025 ini kita menginjak usia 7 tahun. Oh wow, Happy early happy birthday. 7th anniversary Thank you. untuk Cost.id. Udah berapa banyak yang terlibat bergabung? Nah, kita berusaha untuk menggapai sebanyak mungkin orang, mengajak mereka untuk menjalankan gaya hidup yang lebih sehat. Jadi per saat ini kita mungkin ada sekitar 185.000 pengguna di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya Kak ya, Yes. berarti ya? Wow. Ada di 400-an kota di seluruh Indonesia. Berapa ratusan kota? 400-an. 400-an kota. Wow. Nice. Itu banyak banget loh. Oh, iya. Dalam 7 tahun 185.000. Oke. Yes.
Dan itu aktif semuanya. Kalau misalnya kita ngomong aktif, mungkin definisinya berbeda-beda. Tetapi mereka semua sudah pernah mengikuti acara di KOS. Tetapi kalau misalnya kita ngomong monthly active gitu, mungkin sekitar 25% atau kurang lebih 40-50 ribu orang. Oke, jadi kurang lebih ya rotate lah ya. Bulan ini aktif, bulan depan aktif lagi dan lain-lain gitu. Sama seperti kita. Betul. Olahraganya mungkin seasonal, tergantung kesibukan gitu ya. Jadi malu ketahuan. Oke, that's interesting. Nah, jadi kalau KOS itu berarti setiap at any time, any moment ada acara, ada event yang orang bisa ikutan gitu. Yes. Kita setiap bulan itu ada yang namanya monthly challenge. Jadi it's free to join. Orang-orang bisa daftar gratis, bisa participate. Kita buat distance-nya sih beda-beda, tetapi kurang lebih biasanya kalau untuk lari 21 kilo dalam 1 bulan. Kalau untuk sepedaan itu sekitar 50 kilo dalam 1 bulan. Oh, jadi bisa lari atau bisa sepedaan? Betul, bisa lari, jalan, dan sepedaan. Jalan juga bisa ternyata. Jalan juga boleh, betul. Jadi no excuse sebenarnya ya. Kita that's a good point, no malas tuh no excuse. excuse. Betul. Dan itu maksudnya dalam sebulan gimana sih? Nah, jadi kalau bedanya dengan acara lari pada umumnya gitu ya, mereka kan harus finish dalam misalnya 4 jam gitu. Nah, kalau di KOS itu kita justru kasih waktu itu mereka bisa finish dalam 30 hari. Jadi mereka boleh cicil tuh 21 kilo sehari, sekilo, besok libur dulu gitu. Jadi as long as you finish, that's good enough. Omo. Actually that's good. Ini benar-benar no excuse. I mean, again, there's no excuse. Tapi back to your statement tadi ya Kak Lusman, di mana memang pasti semua orang, dari kita semua juga tahu health is important gitu. Siapa sih yang bilang health is not important? Everybody knows it's important. Tapi mungkin dari kacamata seorang profesional yang have been in this industry for 7 years, would you be able to give us an additional insight? Kenapa sih memang investing in health itu actually penting banget gitu? Yes, betul. Ya, dan since KOS menginjak 7 tahun gitu ya, saya juga baru menginjak usia 30 dan it feels different. Jadi yang tadinya ya udah bisa begadang sampai jam berapa, sekarang udah sulit ya kan. Atau kalau misalnya tadinya nggak perlu olahraga aja stay fit, bisa kapan aja aktif gitu. Ternyata butuh di maintain juga. Jadi sekarang sih olahraga itu udah bukan pilihan gitu ya sebenarnya. It's something that we must include ke dalam keseharian kita. Jadi kalau misalnya kita bilang kita nggak ada waktu, sebenarnya kan waktu kita 24 jam. Ya kan, jadi pasti ada aja. Toh kita masih sempat scroll TikTok, scroll Instagram gitu kan. Jadi kita masih ada waktu dan nggak perlu banyak. Kita bisa luangkan waktu 20 menit, 30 menit sehari. As long as kita berusaha untuk move sebenarnya. Jadi nggak perlu mulai dari sports yang berat-berat, tetapi kita bisa mulai dari jalan kaki misalnya atau lari, sesuatu yang tidak butuh biaya besar. Right. I like that. Nggak butuh biaya besar tapi dapat benefitnya. Betul. Benefitnya apa nih kalau misalnya bisa dijelasin? Kalau kita rajin rutin olahraga gitu. Ya, definitely kalau misalnya kita ngomong benefit pasti physical benefits dulu ya. Yeah. Jadi kita pasti merasa lebih fresh, lebih sehat gitu. Walaupun ya selama olahraga mungkin kita ngos-ngosan gitu ya. Tapi setelahnya kita akan feel, oh ternyata kita kalau udah rutin olahraga nggak gampang capek ya misalnya. Tapi selain itu juga dari sisi pikiran, kita juga jadi lebih clear. Jadi pas kerja kita bisa lebih fokus jadinya. Nah itu juga something yang mungkin orang-orang sekarang banyak yang, wah ini kok gue susah fokus ya gitu-gitu. Tapi ternyata karena kurang olahraga juga gitu. Nah jadi perlu lebih aktif lah gaya hidupnya. Nah selain itu juga kalau in the long term ya gitu kita ngomongnya, tentu banyak hal yang kita bisa lakukan dengan sebuah tubuh dan mental yang sehat. Oh, efek ke mental juga berarti? Pasti tentunya. Oke. Gimana? Boleh cerita nggak? Soalnya kan mental health kan sangat penting ya. Dan bahkan juga mungkin teman-teman yang melihat juga banyak melihat ini kalau badan nggak sehat, mental tuh pasti kena gitu. Nah itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan ngobrol dengan Kak Enrico. Segera yang satu ini. Selamat datang kembali teman-teman ke Go Impact Podcast. Di episode ini kami masih bersama dengan Kak Enrico dari KOS.id. Nah Kak Enrico, tadi kan Kak Enrico bilang ya bahwa
cost.id memang sudah ada 185.000 pengguna nih, user di seluruh Indonesia. And I would think that you would have a good insight atau a great insight to the budaya of health in Indonesia. Kalau yang aku tahu nih Kak, fenomena umum di negara kita itu kebanyakan orang-orang tuh lebih reaktif daripada preventif. What do you think? Secara umum sih benar ya, tidak hanya lihat dari user cost aja, tetapi kita sendiri pun pasti merasa demikian. Kayak misalnya kita habis check up gitu ya, hasilnya kurang baik, baru mungkin kita mau mulai makan lebih sehat gitu ya, atau kita mulai olahraga lebih rajin. Jadi memang pada umumnya sih kita masih di mindset yang reaktif tadi ya istilahnya. Nah, dan itu sesuatu yang kita memang juga perlu shift ya. Jadi dari yang kita tadinya harus tunggu nggak sehat dulu, baru kita mulai lebih sehat. Kenapa kita nggak mau kita mulai dari sekarang, kita bangun, kita invest gitu ya untuk jadi pribadi yang lebih sehat, siap menghadapi masa depan gitu kan. Nah jadi memang kita berusaha untuk mengubah mindset itu juga sih di user cost. Nice, oke. Jadi keinget waktu dulu masih sekolah kan jam olahraga dipaksa buat lari keliling lapangan gitu ya. Sebenarnya itu malah baik buat kita ya? Banget ternyata. Kita walaupun kita nggak sadar ya, ngapain sih kita lari-lari keliling lapangan, ternyata itu ada manfaatnya juga. Sampai benci guru olahraga, awas lu ya. Padahal he only wanted the best for us. Iya. Padahal Betul, begitu. padahal. Atau mungkin cuma lu lari aja jangan gangguin gua. mungkin. Oke, nah tapi lucunya ini kalau dibanding-bandingkan dengan istilah investing itu biasanya finansial. Tapi kalau dengar dari Enrico sepertinya ada similarities kesamaan ya. Mulai di awal masa usia yang lebih muda lebih baik daripada nunggu ntar udah ada kebutuhan atau badan udah sakit baru mulai dari nol gitu misalnya. Betul. Bener gitu ya? Yes, betul banget. Oke. Karena kalau misalnya kita masih muda, ada certain age untuk kita bisa memiliki metabolisme tertentu. Iya. Ya kan, ada Bener juga lagi. kita Berasa. certain age untuk kita masih bisa nabung misalnya kalsium gitu kan. Badan kita masih reaktif terhadap apa yang kita lakukan. Nah, jadi kita memang kalau bisa sih mulai lebih early. Lebih early lebih baik. Tetapi bukan berarti kalau misalnya gue udah 40-an nih, ya udah terlambat, enggak juga. Karena lebih baik kita masih olahraga daripada kita diam aja gitu. Cuman mungkin scale-nya disesuaikan. Betul, Kalau intensitas. Intensitasnya. Betul. Benar-benar. Oke, berarti teman-teman kita harus mulai aja gitu. Berarti Harus nggak mulai. nggak- Just do it. Just do it. Exactly. It's iklan siapa tuh? Nike. Jadi kita nggak boleh malas-malasan gitu ya. Nah, tadi sebelum kita break kan kita ngomong sedikit tentang mental health. Yes. Dan itu bukan joke, itu suatu hal yang sangat serius bahwa teman-teman dan kita semua di sekitar kita kenal dan bahkan mengalami sendiri ada momen di mana kita rasa itu jenuh, capek. Betul. Tapi seringkali termasuk saya guilty juga, bersalah juga mencoba mengobati ya balik lagi dengan scrolling, bahkan dengan shopping online dan lain-lain atau makan gitu, jor-joran gitu, foodie soalnya. Betul. Tapi ternyata menurut Enrico salah satu solusinya adalah berolahraga. Berolahraga, betul. Karena kalau misalnya kita scroll TikTok atau something like that, sesuatu yang membantu fit kita karena kita bosan gitu kan, itu sesuatu yang bikin kita dapat hormon dopamin gitu kan. Oke. Nah, jadi kita memang terasanya lebih enak lah pada saat itu, tapi setelah itu kita kembali ke state yang mungkin lebih parah lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ada waktu untuk scrolling dan kita memang bosan gitu ya, might as well kita turun ke taman misalnya, kita jalan kaki keliling, sambil di taman kita bisa sambil dengar musik santai, sambil jalan. Jadi kita bisa relax otak kita, pikiran kita, clear out our minds. Tapi kita juga bisa dapat health benefits dari jalan kaki itu. Lumayan juga kita dengar misalnya let's say 4 lagu, itu cuma 20 menit. Ya kan, kita 20 menit kita sambil jalan kaki itu udah dapat lumayan, misalnya berapa ribu steps kan. Jadi something that we can replace our habits yang tadinya scrolling, doom scrolling gitu ya, kita bisa replace dengan jalan kaki gitu. Betul, tapi doom scrolling memang it's a black hole gitu. Once you're in it, susah banget untuk keluar. Gitu kan ya. Ketagihan ya. Jadi mungkin better to not just get into it in the first place. Langsung aja lari aja. Gitu. Betul. Jalan aja deh, nggak usah lari. Jalan aja, start slow. Yes. Dan enaknya dengan Cost ID, this is again karena ini
platformnya online, daripada megang HP buat scrolling, mendingan megang HP buat join apa tadi monthly challenge. Betul. Sometimes kita butuh cause, right? Jadi Purpose ya. purpose, Jadi exactly. cost to purpose. Yes. Oke. Jadi kadang kita mau jalan kaki, mau lari, tapi ngapain, right? Nah, once kita punya cause, atau dari kami sih, kami memang menyebutnya cause karena kita percaya bahwa beda orang beda insentif, Yes. beda tujuan, beda purpose gitu kan. Oke. Nah, jadi kita pengen incentivize orang-orang supaya mereka mau jalanin gaya hidup yang lebih sehat. Nah, kalau misalnya cause kalian adalah, oh, gue pengen hidup lebih sehat, that's good. Tapi kadang kita butuh insentif lebih, kayak misalnya dapat medali, dapat hadiah. Nah, itu bisa ditemukan di platform kami juga. Nice. Jadi ada acara-acara yang banyak hadiahnya, kamu bisa ikut for free. Mungkin itu bisa motivate untuk bisa pengen mulai. Ya, ya. Saya pernah ikutan beberapa acara itu, kebanyakan emang free, tapi ada yang berbayar itu karena untuk pengiriman medalinya atau t-shirt limited edition kayak yang dipakai sama Kak Enrico ini gitu ya. Sometimes ada yang berbayar, sometimes mostly itu for charity. Yes, yes. Yes. For charity. Yes, for charity. Jadi make money-nya gimana dong? Profitnya dari mana? Kita kebanyakan acara kita itu, even though we are for profits, kita pengen orang-orang itu bisa melakukan sesuatu yang berdampak sambil olahraga juga. Oke. Jadi some of our events misalnya bentuknya adalah orang-orang lari, setiap kilometer yang mereka jalankan itu akan dikonversi menjadi donasi misalnya Rp1.000 untuk berbagai macam causes. Again. Nice. Wow. Ya, mereka Wow. bisa tanam pohon, mereka bisa bangun sekolah, mereka bisa donasi untuk beasiswa dan lain-lain. Jadi hopefully itu jadi satu cause baru Ya. untuk orang-orang bisa mulai gaya hidup yang lebih sehat. I love it. You're investing in your health, but you're investing it with purpose. Betul. Gitu ya. Betul. That's Cie, super ini nice. segue-nya halus banget gitu. Investing with purpose. We need more people like you, Enrico. Ini bisa sambil membantu diri sendiri, tapi juga membantu sesama gitu kan. Yes, correct. Itu amazing sih. So we wish you really all the best. Cost.id all the best. Sukses terus. Thank you very Teman-teman much. kalau pengen cari tahu lebih lagi, dan kami menganjurkan yes, please cari tahu lebih tentang Cost.id. Nanti ada QR code di layar yang bisa di-scan. Join, register, sign up, ikuti monthly challenge-nya. Siapa tahu nanti hadiahnya ketemu sama Kak Enrico gitu ya. Ditraktir, jangan ditraktir, olahraga bareng. Yes. Olahraga bareng sama Kak Enrico. Dan nanti kita bisa menuai kesehatan dan kebaikan di tubuh dan mental kita juga bersama-sama gitu ya. Yes, amin. Nice. That's Sam, really nice. anything else? All good for me. Tapi mungkin dari All Kak Enrico, is there anything you would like to share to the penonton, to the viewers? Yes. Kalau misalnya masih bingung gitu ya, mulai dari mana, tentu mulai dari hal yang paling sederhana dulu aja. Jadi kita nggak perlu pikir panjang, misalnya sekarang lagi tren apa, saya sukanya apa, mulai aja dulu dengan replace tadi habit-habit yang mungkin kurang produktif, jadi sesuatu yang lebih sehat. Misalnya tadi jalan kaki, atau lari, atau kita misalnya nge-gym, kalau misalnya di bawah apartemen gitu ya, ada gym, silakan nge-gym. Atau kalau misalnya nggak suka lari di luar, treadmill aja sambil nonton, sambil TikTok scrolling pun nggak apa-apa. Tapi ditambah dengan treadmill gitu ya. Kita mulai dengan small things. Hopefully small things ini bisa add up menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita di masa depan. Itu Itu amazing aja. sih. Jadi sebenarnya yang tadi kita bicarakan di awal, investing with purpose itu nggak harus finansial atau cuan-cuan terus. Cuan iya, tapi dalam hal ini cuannya di fisik dan mental health kita, dalam hal kesehatan, supaya masa tua kita pun bisa dinikmati bersama gitu ya, nggak sakit-sakitan, nggak loyo-loyo begitu. Oke, jadi saksikan terus episode-episode Go Impact Podcast ini di Smile TV. Dan kalau pengen dinonton ulang lebih lagi, tentu saja available, ada juga di YouTube channelnya YK Foundation. Oke, dan teman-teman, kami akan kembali dalam minggu depan di episode baru Go Impact. Tentunya tidak kalah menarik narasumber yang akan kami datangkan juga dengan topik-topik yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.